adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali melihat adik-adik semua udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semuanya sudah siap memuji nama Tuhan ya. Yuk, sekarang kakak mau ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang pertama, Ku Masuki Gerbangnya. Gerakannya ikutin kakak ya. Halamannya dengan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Nah, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan kuat. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik pernah merasa khawatir? Contohnya apa sih kak? Misalnya, khawatir adik-adik habis pulang sekolah makan apa ya? Atau khawatir karena besok mau ulangan, tapi adik-adik belum siap. Boleh nggak sih adik-adik merasa khawatir? Tentu saja boleh ya. Itu adalah perasaan yang wajar kalau adik-adik merasakan khawatir akan suatu hal. Tapi tidak boleh berlebihan ya. Kalau adik-adik khawatir, apa yang bisa adik-adik lakukan? Apakah kalian tahu? Ya, betul. Menyerahkan segala kekhawatiran kalian kepada Tuhan Yesus. Dengan apa ya caranya? Tentu saja dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, kakak sekarang mau ajak kalian nyanyi satu lagu, Jangan Kamu Khawatir. Nyanyi bareng-bareng ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Wah, sungguh bersyukur ya kita adik-adik. Kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang selalu memelihara kita dengan sempurna. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur. Bagaimana ya caranya bersyukur? Nah, kalau misalnya adik-adik punya makanan yang adik-adik suka nih, tapi teman adik-adik gak punya. Nah, salah satu cara bersyukur adalah dengan membagikan makanan yang adik-adik miliki kepada teman adik-adik. Nah, kalau sekarang nih
Karena adik-adik mungkin belum bisa ketemu teman-teman, adik-adik bisa memulainya dari rumah. Contohnya, berbagi dengan kakak atau adik kalian. Atau juga bagi yang punya mbak di rumah, kalian juga bisa loh membagi apa makanan yang kalian miliki kepada mbak. Pasti mbak senang. Dan juga terlebih lagi Tuhan Yesus yang melihatnya dari sana pasti senang juga melihat adik-adik berbagi kepada orang lain. Dengan begitu, nama Tuhan akan selalu dipermuliakan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mau menyanyikan lagu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Regina. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menyayangi kita. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik. Bagaimana adik-adik? Masih semangat kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan tentang Nabi Elia yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kakak melanjutkan cerita, kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar saya akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin dari awal hingga akhir. Tuhan tolong juga saya agar dapat duduk diam, mendengarkan dengan baik, dan dapat mengerti.
Tuhan, tolong juga Kak Egi yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab, dia adalah seorang raja yang jahat sekali dan tidak taat kepada Tuhan. Maka Tuhan melalui Nabi Elia menegur dan menghukum negeri Raja Ahab dengan tidak turun hujan dan lama sekali. Adik-adik, ketika hujan tidak ada, sungai-sungai menjadi kering. Ketika air tidak ada, semua tumbuhan dan hewan ternak mati. Dan akhirnya adik-adik, orang-orang kelaparan karena tidak ada yang dapat dimakan. Tetapi Tuhan tetap memelihara Nabi Elia, seperti Tuhan memelihara adik-adik dan kakak. Adik-adik, pada suatu hari Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke kota Sarfat dan tinggal di sana. Karena di sana ada seorang ibu yang nantinya akan memberi makanan dan minuman untuk Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia itu taat dan segeralah pergi ke kota Sarfat. Ketika sampai di pintu gerbang kota, Nabi Elia melihat seorang ibu sedang mengumpulkan kayu-kayu api. Lalu Nabi Elia berkata kepada ibu itu, "Tolong ambilkan sedikit air di dalam kendi supaya aku minum." Ketika ibu itu hendak mengambilkan air, Nabi Elia berkata lagi, "Tolong ambilkan juga sepotong roti untukku." Adik-adik, ibu itu berkata, "Aku tidak memiliki sedikit pun roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan kayu-kayu api ini untuk kubakar, memasak tepung dan roti itu untuk makan aku dan anakku. Setelah habis, kami tidak tahu mau makan apa lagi." Adik-adik, Nabi Elia berkata, "Jangan takut, buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil untukku. Bawalah kepadaku. Setelah itu, buatlah untukmu dan anakmu." Beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, sampai Tuhan menurunkan hujan. Adik-adik, ibu itu taat dan melakukan seperti yang dikatakan Nabi Elia. Diambilnya tepung dan minyak, dibuatnya sepotong roti bundar kecil dan diberikan kepada Nabi Elia. Kemudian ibu itu akan membuatnya lagi. Tetapi adik-adik, ketika ibu itu melihat tempayan yang kosong, wow adik-adik, mujizat terjadi. Tempayan yang kosong itu ada tepung lagi. Dan di dalam buli-buli juga ada minyak lagi. Maka ibu itu dapat membuat roti setiap hari. Tepung dalam tempayan tidak habis-habis. Dan minyak di dalam buli-buli juga tidak berkurang
sedikit pun, seperti yang dikatakan Nabi Elia. Ada lagi, dan ada lagi. Akhirnya adik-adik, ibu, anak, serta Nabi Elia memiliki makanan untuk beberapa lama waktunya. Adik-adik, tidak berapa lama kemudian anak ibu itu sakit keras, bahkan sepertinya sudah meninggal. Ibu itu sedih sekali. Ibu itu, adik-adik, curiga dengan Nabi Elia karena anaknya sakit sejak Nabi Elia tinggal bersamanya. Lalu ibu itu menemui Nabi Elia dan berkata, "Engkaukah yang menyebabkan anakku mati?" Adik-adik, Nabi Elia terkejut. Lalu diangkatnya anak itu dan membawanya ke dalam kamar yang berada di atas. Dibaringkan anak itu di atas tempat tidur. Kemudian Nabi Elia berdoa dan berseru, "Ya Tuhan Allahku, hidupkanlah kembali anak ini." Adik-adik, Tuhan mendengar doa Nabi Elia. Anak itu hidup kembali. Kemudian Nabi Elia membawa anak itu turun ke bawah dan memberikannya kepada ibunya. Akhirnya adik-adik, ibu anak itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Seperti Nabi Elia, adik-adik juga dipelihara oleh Tuhan melalui papa dan mama yang sudah setia merawat adik-adik dengan menyediakan segala keperluan adik-adik seperti makanan, minuman, pakaian, dan masih banyak lagi. Tuhan juga memelihara adik-adik secara langsung dengan memberikan kesehatan dan kepandaian. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar untuk selalu terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya dengan berdoa sebelum makan. Artinya, kita berterima kasih atas makanan dan minuman yang Tuhan sudah berikan. Selain itu, kita bersyukur dengan menghabiskan setiap makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh papa dan mama. Itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, mari yuk kita belajar sama-sama untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita juga belajar untuk menghafalkan satu ayat dari Alkitab yang diambil dari Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi ya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bisa adik-adik? Tapi jangan lupa ya, videonya dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Minta tolong papa dan mama. Pasti kakak guru sekolah minggu senang sekali melihatnya. Terlebih-lebih Tuhan Yesus. Nah adik-adik,
sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu online ini, kita tutup dengan doa ya. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan, ajar saya untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus, ajar saya juga untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.